Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur petani, demi kelancaran pupuk bersubsidi, kini kios pengecer resmi sekecamatan Loh Bener, yang terbentuk Asosiasi Kios Loh Bener telah mengundang distributor pupuk PT MUS, yang merupakan pendistribusian wilayah Loh Bener, berkumpul di kantor BPP Kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayu. Dalam acara ngurusin pupuk ya Pak ya, belum beres ya. Ternyata terus dalam badan satu rakyat. Terima kasih atas kehadirannya. Baiklah kita. Untuk lebih jelasnya simak penjelasan dari distributor pupuk bersubsidi PT Mega Utama Sakti yang berlokasi di Jalan Raya Maja Kecamatan Loh Bener Indramayu. Sebelumnya jangan lupa ya, subscribe dan like juga simak sampai selesai agar petani memahaminya. Berikut penjelasan dari distributor PT MUS yang diwakilkan oleh Bapak Sukron. Yang diberikan waktu kepada saya, dengan adanya kebijakan-kebijakan ini kita juga nanti kerja ekstra, soalnya yang tadinya kita input juga sesuai ERDKK di sistem kami untuk penebusan itu, cuman tetap aja kita ERDKK harus terinput juga di sistem kami supaya kios juga bisa menebus. Cuman diharapkan kios juga menyalurkan dan kami juga menyalurkan ke kios sesuai yang ada ketentuan dari dinas SK. Jadi boleh saja yang namanya proposal ERDKK itu kan proposal dibuat oleh kelompok tani melalui PPL, melalui yang admin BPP, permohonan ke pemerintah. Cuman pemerintah mengasih alokasi subsidi, mengasih subsidi ke petani ya memang terbatas. Dari tahun-tahun sebelumnya juga memang kayak gitu. Cuman jangan berkecil hati. Istilahnya para petani kemungkinan itu masih ada tambahan untuk alokasi. Ini kan alokasi pertama. Ada beberapa realokasi sampai tahun kemarin aja sampai ada 6 kali realokasi. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu mudah-mudahan ini masih seperti tahun kemarin. Ujung-ujungnya itu menurut ERDKK mentok di ERDKK. Mudah-mudahan kayak gitu. Nah, soalnya apa? Dilihat dari tahun kemarin dengan tahun versus tahun sekarang, contoh urea dalam satu kabupaten itu turun 19%. Satu kabupaten itu turun 19% untuk urea. Yang lebih drastisnya lagi yaitu SP36 turun 98%. 98% yang tadinya 13.994, sedangkan tahun sekarang cuma 298 itu SP. Kadang lokatnya ancam loh. Ponska turun 54%. Jadi separuh luwih turunnya Pak. Nah itu tetap kita harus bisa menyelesaikan keadaan. Nanti gimana cara untuk pendistribusiannya, kita pertama ngacu kepada SK Dinas. Meskipun SK Dinas itu yang tadi dibicarakan Ibu bisa digeser-geser. Nanti yang penting jangan melebihi SK. Jangan melebihi SK dalam 1 tahun. Syukur-syukur nanti ada tambahan alokasi. Yang penting mangga geser-gesernya kita juga koordinasi dengan BPP. Nanti wilayah mana yang membutuhkan kios ini berapa nanti apa yang tadi disampaikan nggak apa-apa kita pegang itu untuk pendistribusian ke kios-kios. Nah, adapun seandainya ini masih kurang nih wilayah sini, ambil lagi dari bulan-bulan ke depan, nggak masalah. Yang penting kita jangan sampai melebihi angka dalam 1 tahun. Itu aja. Nah, apa yang tadi saya sampaikan untuk pendistribusian ke kios, kenapa sampai sekarang masih belum bisa Pak? Terus terang,
kami itu ada beberapa kendala, yang ada 2 kendala. Pak, satu belum tahu harganya, tapi sekarang sudah tahu harga. Saya juga baru tadi pagi saya tahu harga, tembus kios ke distributor. Nah, itu satu kendalanya. Kedua, kita harus menginput ERDKK masing-masing kios, alokasi dan kebutuhan masing-masing kios ke sistem kami untuk penembusan kios itu. Di Kecamatan Loh Bener ini ada 2 kios yang belum menyerahkan ERDKK atau rekap atau rekomendasi dari BPP atau UPTD. Dari acuan itu kita ngentri kios A, seumpama kios Pak Haji Sumari dapatnya kelompok ini luasannya sekian, kebutuhannya sekian, itu harus diinput di sistem kami. Kalau belum ke input itu belum bisa nebus. Makanya kemarin dari awal tolong minta proposal dilengkapi dengan rekomendasi dari BPP atau PT sekaligus ERDKK-nya juga kayak gitu supaya cepet-cepet kios bisa nebus. Nah, kebetulan kemarin itu saya didatangi KTNA Pak Tarsono. Beliau mengaku saya pengawas pupuk Loh Bener. Oh, dari KTNA, iya. Terus beliau tanya, kenapa di Loh Bener belum terdistribusikan ke kios pupuk ke kios? Akhirnya saya jawab dengan alasan tadi. Dan memang kenyataannya kayak gitu. Harga belum muncul. Setelah baru tadi pagi saya tahu. Nah, terus kita juga belum selesai untuk input ERDKK ke masing-masing kios nih. Ada 2 yang belum. Nah, dengan itu kita belum bisa menyalurkan. Dan setelah kita input, kita telepon bagian Kujang, maaf di Korea, kita telepon bagian Kujang, Pak mohon di-approve, mohon disetujui. Akhirnya sudah disetujui, tapi yang baru disetujui kemarin Korea itu baru 19 ton. Jadi bingung nih yang 19 ton nih, disalurin kemana? Sedangkan sama ibadah 1 ton, aduh, berarti gratis Pak. Akhirnya tuh masih tertunggu Ibu, Pak, masih tertunggu. Nah, untuk Petro juga saya sudah menghubungi bagian Petro, tolong di-approve yang sudah kami entry di sistemnya dan sudah di-approve. Nah, tinggal nanti soal pendistribusian. Soalnya ini kan ada perubahan dari dinas, pengennya sesuai, mangga nanti masing-masing kios itu untuk bulan Januari apakah menarik di bulan Februari atau Maret sekaligus dalam kebutuhan di Januari, mangga. Terus kebutuhannya per kios itu berapa gitu. Sambil aja gratis masa oleh 1 ton dalam sebulan. Contoh aja SP paling kita jadikan satu bulan, paling mulai menjelang gaduh 2 itu bisa disalurkan kios yang ada SP-nya, tapi sekaligus bulan itu aja 5 ton masa ibaratnya naruh kios atau musim tanam 2 berarti musim tanam 2 dapatnya. Musim gaduh 2 setelah musim gaduh paling kayak gitu. Musim gaduh itu kan alokasi untuk holti. Ya, untuk holti. Jadi untuk karena kan ada MT3. Nah, ya itu kalau ada MT3 berarti bisa ada SP-nya. Itu Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan, mangga nanti kebutuhan di Januari apakah menarik di bulan Februari, Maret, mangga. Soalnya ini kan dalam satu musim Bu ya, dari Januari, Februari, Maret ini masih memang dibutuhkannya di Januari, mangga kita dari sini juga tidak masalah. Yang penting nanti akhir tahun jangan melebihi angka dari alokasi. Sama halnya kemarin saya rapat di Kroya, itu ditarik dijadikan 3 Januari sama April, terus sama di bulan September atau Oktober situ. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita juga minta grafiknya Bu ya, biar kita juga nyambung lah. Biar juga nanti ini kok kenapa saya bisa cuma dikasihnya segini, ya ini memang angkanya cuma segini dari SK, kita ngacu sama SK. Makanya kemarin juga kita sering ngomong sama kios, tolong ERDKK ini bukan patokan penebusan keseluruhan kuota, bukan, tapi nama-nama petani ini bisa menebus. Kalau mau mengasihkan pembeli jangan full separohnya.
Contoh musim pertama nih, MT1 di situ 100 ton untuk area dikasih 50-nya aja. Itu. Kuotanya itu kan RDKK itu kan semua kebutuhan, sedangkan kuota ini separuh dibagi. Gitu. Makanya itu yang Satu musim 2 kali ya Pak? iya. Ini Mak, pertama buku pertama sama buku kedua ya? Iya. Bukan ini buku itu Bu ya. Contoh MT1 Iya kan pembukaan 2 kali Pak. Bukan. Iya, Ini masih iya, teknis. oke. Iya, teknis. Itu sih terserah petani sih mau pupuk berapa kali saja. Cuma dalam MT1 nih contoh si petani A itu dapatnya 100 kilo berat sekintal ya. Ibu ngasih 50. Iya. Soalnya apa? Yang dikasihkan, yang permintaan di RDKK itu memang 100, tetapi pemerintah ngasih kuotanya cuma 50. Kayak gitu. Nah itu terserah mau ngasih, mau pemupukan berapa kali aja yang 50 kilo ini. Dikasihkan 50 atau mau di2 kalikan ya Pak? Enggak, kayak Jadi gitu. udah jatahnya cuma Nanti segitu. Gitu. secara teknis. Dalam satu musim terus Iya. lah jatahnya cuma segitu. Iya, Iya. gitu. Kan 2 musim kan di RDKK kan 1 kintal nih Bu ya. Iya. Nah 1 musim nyali 1 kintal. Udah kita kasih 50. Gitu. Berarti dalam 2 musim ini 100. Soalnya dari pemerintah ngasih alokasinya ya memang segitu. Yang tadi saya jawab ini malah berkurang 50 lebih. Itu kayak NPK nih 50 lebih persen. Iya. Makanya Bapak Ibu di sini aja mentang-mentang wah kumpul coba kita sedulure kita. Nih data RDKK iki sekintal, ini sekintal. Pupuk bersubsidi akan segera diturunkan dengan batasan-batasan aturan keputusan kementerian. Diperkirakan jatah petani untuk per musimnya akan dijatah per hektarnya sekitar sebagai berikut. Urea 178,78 kilo per hektar. NPK Ponska 75,70 per hektar. Untuk SP 36,1 kilo per hektarnya. Itulah pertimbangan hasil keputusan sementara jatah subsidi ke petani sesuai dengan luas area masing-masing kelompok. Petani semoga memakluminya. Salam bertani, semoga tetap semangat. Sementara itu saja yang bisa sampaikan untuk petani kita semua. Semoga bermanfaat. Salam Rian Tani Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.